Horas Bantah Haganupan. Di episode Etah Melala kali ini, saya akan ajak pemirsa untuk eksplor lagi beberapa dari sekian banyaknya air terjun yang ada di Simalungun. Tentunya bersama saya, Novesa Ragi. Penasaran kan bagaimana keseruan saya di tanah sejuta air terjun ini dalam mengeksplor air terjun cantik dan menarik yang ada di Simalungun? Makanya, ikutin saya terus di Etah Melala. Bergerak dari kota Pematang Siantar, kali ini perjalanan saya terbilang tidak begitu jauh, hanya berkisar 1-1,5 jam saja. Dan lokasi air terjun yang pertama berada di tengah-tengah perkebunan sawit milik negara. Pemirsa, wah senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali. Nah sekarang saya sedang berada di sebuah kecamatan yang berada di Sumatera Utara. Kecamatan ini memiliki banyak pesona wisata alam yang tentunya akan menarik jika kita kunjungi satu persatu, yaitu Kecamatan Hatondungan. Dan sekarang saya tepat berada di salah satu wisata yang berada di Kecamatan Hatondungan, yaitu air terjun Jambuara. Seperti apa keindahan air terjun ini? Langsung aja ikuti perjalanan saya di Etah Melala. Etah! Wah, dari pintu masuk saja, keindahan air terjun ini sudah menggugah mata ya pemirsa. Dan menuju air terjun, kita akan disuguhkan dengan panorama yang begitu indah dan asri serta udara segar khas hutan. Selain itu, trek menuju air terjun ini terbilang cukup panjang. Jadi, ketika lelah, jangan memaksakan diri ya pemirsa, beristirahatlah. Pemirsa, itu dia air terjun Jambuara jika dilihat dari spot selfie yang disediakan untuk para pengunjung. Nah, saya baru trekking sekitar 10-15 menit, tapi sudah disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indah. Dan nanti kita akan turun ke bawah melihat pesona air terjun ini tepat dari bawahnya. Namun harus diperhatikan ketika melewati trekking ini, kita harus berhati-hati karena jalannya cukup menurun dan sangat licin. Jadi pergunakanlah alas kaki yang pas supaya Anda tetap aman. Jangan kemana-mana, di sini aja. Karena tempat ini merupakan spot selfie, saya pun tak lupa berselfie untuk mengabadikan keindahan air terjun ini di handphone saya. Nah, tempat ini pun bisa kita jadikan sebagai tempat beristirahat sebelum melanjutkan trekking menuju air terjun. Yuk kita lanjut lagi. Etah pemirsa. Pemirsa, bisa dilihat seperti apa trek yang harus saya lalui. Jadi perlu Anda ketahui, di sisi kiri dan kanan trek menuju air terjun Jambuara ini terdapat sebuah jurang yang pastinya membahayakan kita jika kita tidak berhati-hati. Belum lagi batang-batang pohon yang jatuh seperti ini membuat perjalanan kita sedikit lebih sulit, tapi itu sangat menantang. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita lanjut lagi. Pemirsa, yang saya suka dari tempat ini adalah suasana hutannya yang sangat alami. Jadi memang belum terasa sentuhan tangan manusia yang begitu banyak di tempat ini. Tentunya membuat suasana di sini semakin nyaman, teduh dan aman. Tapi
harus berhati-hati karena di sepanjang trek banyak binatang-binatang kecil yang bisa menimbulkan rasa gatal di tangan seperti saya nih. Jadi beberapa kali saya digigit sama binatang, kalau saya sudah cukup bengkak pemirsa, tapi tidak apa-apa. Itu membuat saya semakin penasaran menuju air terjun Jambuara. Yuk lanjut lagi. Benar-benar menyegarkan mata pemirsa. Walau lelah, namun saya sangat terhibur karena melihat banyaknya tumbuhan hijau yang mengelilingi trek. Membuat lelah saya tak ada rasanya. Dan sepertinya saya sudah hampir sampai pemirsa. Karena dari sini air terjun Jambuaranya sudah kelihatan. Wow. Pemirsa, bisa dilihat semakin mendekati air terjun, perjalanan saya pun semakin menantang. Jalanan setapak ini langsung terhubung ke aliran sungai. Jadi jika tidak berhati-hati kita bisa langsung masuk ke sungai ini. Dan seperti kata pepatah, air tenang tandanya dalam. Terlihat sekali kalau memang aliran sungai ini sangat dalam, jadi harus berhati-hati. Lanjut lagi. Aliran sungai dari air terjun Jambuara ini seperti kolam ya pemirsa. Airnya yang sangat tenang membuat saya sedikit was-was ketika melewatinya. Hehehe. Namun lagi ini menambah daftar keindahan dari sepanjang trek menuju air terjun Jambuara. Wah, air terjunnya sudah makin terlihat jelas pemirsa. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di air terjun Jambuara. Tak banyak yang bisa saya sampaikan, mari kita nikmati saja dulu keindahan dari air terjun Jambuara ini. Wah, ekspektasi awal saya mengenai keberadaan air terjun Jambuara ini terbayar lunas pemirsa. Air terjun itu tinggi menjulang dengan gagah. Pemirsa, saya benar-benar begitu takjub melihat air terjun Jambuara ini. Memiliki ketinggian sekitar 85 meter dengan landscape bentangan alam dan tebing tinggi yang menghiasi air terjun ini menambah keindahan dari tempat ini. Belum lagi, di sekitar tebing terdapat gua yang pastinya menambah keunikan dari air terjun ini. Dan air terjun ini pula termasuk dalam salah satu destinasi yang populer di Sumatera Utara. Jadi jika ingin ke sini, pastikan Anda memiliki cukup waktu dan cukup tenaga karena trekkingnya sudah begitu melelahkan, tapi akan terbayar ketika melihat air terjun ini. Lagi-lagi saya ingin menikmati air terjun ini terlebih dahulu. Tebing tinggi yang mengelilingi air terjun ini membuat kita seolah berada di bawah ngarainan hijau ya pemirsa. Namun sayang, pengunjung tidak diperbolehkan menyeberang menyusuri gua dengan alasan keselamatan. Namun, hijaunya pemandangan di sekitar air terjun ini akan membuat siapa saja rileks dan lupa akan rutinitas harian. Yuk kita mendekat pemirsa. Pemirsa, berada di dekat air terjun Jambuara ini, selain bisa melihat jatuhan airnya yang sangat deras, kita juga bisa melihat kolam air terjun ini dan memang terlihat sangat dalam. Jadi tidak disarankan untuk berenang di tempat ini dan harus berhati-hati karena bebatuan yang berada di sekitar air terjun ini sangat licin. Tapi luar biasa pemirsa, melihat jatuhannya secara langsung, secara dekat seperti ini memberikan kesan tersendiri di hati saya. Saya sampai kehabisan kata untuk mendeskripsikan air terjun ini pemirsa.
Debit air yang jatuh sangat deras membuat percikan airnya langsung membasahi tubuh. Dan meskipun matahari terik dan suhu udara juga cukup panas, percikan air tersebut mampu mendinginkan suasana lembah sehingga menjadi sejuk dan menyenangkan. Berhasil sampai ke dasar air terjun membuat saya seolah berhasil berjuang melawan musuh pemirsa. Hehehe. Tak lupa saya kibarkan bendera yang sudah saya bawa dari rumah. Ini merupakan cara saya untuk menikmati si cantik jambuara ini pemirsa. Senang sekali pemirsa bisa berada dekat dengan air terjun Jambuara. Tapi berada dekat air terjun Jambuara ini bisa dilihat selain kacamata saya yang basah, baju saya pun sedikit basah. Tapi tidak masalah karena itu memberikan kesan yang sangat bagus buat saya. Dan berbicara tentang Kecamatan Hatonduan, tidak hanya memiliki pesona air terjun Jambuara saja, ada satu air terjun lagi yang kita akan eksplor di Kecamatan Hatonduan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etah Melala. Etah. Di Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun. Kali ini saya berada di Desa Buntu Bayun. Nah, melihat dari pinggir jalan saja, air terjun ini sudah memanggil-manggil kita. Jadi, saya ingin turun ke bawah untuk melihat pesona air terjun ini langsung dari bawah. Namun, akan ada hal yang menarik yang akan saya lakukan di bawah nanti. Jadi, jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan saya di Etah Melala. Etah! Sama seperti pada umumnya air terjun ataupun air terjun Jambuara yang sudah kita datangi sebelumnya, menuju air terjun Hatonduan ini pun kita harus trekking beberapa puluh menit. Dan jangan bayangkan kalau jalanan kita akan mulus dan lancar-lancar saja karena medan yang akan kita lalui sedikit panjang dan melelahkan. Tapi itu akan terbayar ketika kita sampai di bawah air terjun. Nah, langsung aja, yuk etah! Tidak berbeda jauh dengan trek menuju air terjun Jambuara, menuju air terjun Hatonduan ini pun kita harus menghadapi trek yang curam menembus hutan. Namun yang membedakannya adalah jalan atau trek di air terjun ini yang sudah lebih baik dan ditata seperti tangga-tangga ini. Pemirsa, menuju air terjun kita harus melewati tangga-tangga kecil yang seperti ini. Namun harus berhati-hati karena tangganya sudah sedikit goyang dan tidak ada pegangan di kiri kanannya. Akhirnya pemirsa, saya sudah sampai di air terjun Hatonduan. Wah, luar biasa ya pemirsa. Saya harus trekking sekitar 40 menit, kurang lebih, untuk sampai ke air terjun ini. Jadi, pastikan Anda memiliki fisik dan mental yang cukup kuat untuk trekking ke air terjun ini, karena memang dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk sampai ke air terjun ini. Dan mari kita nikmati sejenak air terjun Hatonduan ini sebelum kita melakukan kegiatan seru lainnya. Ini dia pemirsa, air terjun Hatonduan. Sekilas air terjun ini seperti air terjun kembar ya pemirsa. Dan uniknya, debit air di air terjun Hatonduan ini pun mengikuti musim, bisa deras atau sedikit mengecil. Dan juga di bagian tengah terdapat batuan yang lebih menonjol sehingga air tampak terbelah. Itulah yang membuat air terjun ini seperti air terjun kembar. Air terjun ini pun termasuk dalam wisata alam populer yang ada di Simalungun.
memiliki ketinggian sekitar 80 meter dan berwarna hijau toska, pastinya membuat siapa saja terpesona melihat keindahannya. Hampir sama seperti air terjun Jambuara sebelumnya, tebing-tebing di sekitar air terjun ini pun sangat unik. Di sebelah kanan, terdapat dinding yang membentuk seperti ukiran, menambah daftar keindahan dari air terjun ini. Belum lagi di sebelah kiri, tebingnya menjorok ke dalam, jadi membentuk seperti bulat buah. Dan belum lagi bebatuan-bebatuan yang berada di sekeliling air terjun ini bisa dijadikan spot berfoto yang keren, juga menambah daftar keindahan dari tempat ini. Dan saya tidak mau berlama-lama karena saya akan melakukan satu kegiatan seru. Jadi langsung aja, yuk. Wah pemirsa, hari ini saya merasa sedikit beruntung karena mendatangi tempat ini. Cuaca sangat cerah. Dan seperti tak mau menyia-nyiakan keberuntungan saya hari ini, berbekal peralatan dan bahan yang sudah saya bawa dari rumah, saya pun ingin memasak di tempat ini sembari ingin mengisi perut saya yang sudah lapar. Jadi langsung aja, ikuti prosesnya. Jadi pemirsa, menu hari ini yang akan saya masak adalah ikan goreng sambal tuk-tuk. Sambal tuk-tuk sendiri merupakan sambal khas dari Tapanuli. Tidak jauh berbeda dengan sambal Batak lainnya karena menggunakan andaliman sebagai penyedap rasanya. Nah, cara yang bisa kita lakukan selain menyangrai untuk mempermudah menggiling bumbunya, bisa juga dengan cara digoreng. Dan saya hari ini memilih dengan cara digoreng. Tergantung pilihan Anda pemirsa. Dan ini dia bahan-bahannya pemirsa. Kecuali andaliman, garam dan jeruk nipis, masukkan semua bahan ke dalam penggorengan ya pemirsa. Pemirsa, selain untuk mempermudah proses penggilingan, dengan cara menggoreng juga lebih menghemat waktu. Namun pastikan untuk mengaduk-aduk bahan supaya tidak gosong. Dan ketika Anda rasa sudah cukup matang dan sudah cukup lembek untuk digiling, segera angkat bahan-bahan tersebut. Berhubung kita bermain di alam dan peralatan saya pun sedikit terbatas, jadi meniriskan semua bahan cukup lambat karena memang saya tidak memiliki saringan. Dan sembari menunggu bahan-bahan sedikit tiris, saya pun ingin menggoreng ikan nilanya. Nah pemirsa, sembari menunggu ikan nilanya matang, saya pun ingin menggiling bahan-bahan yang sudah saya goreng tadi. Dan ini dia resep asli bumbu orang Batak, andaliman. Jangan lupa taburin garam secukupnya saja. Wah pemirsa, masak di alam bebas seperti ini selain memberikan sensasi tersendiri untuk kita, juga bisa menikmati keindahan alam, menikmati suasana, serta jatuhan dari air terjun yang sangat deras. Jadi memang memberikan ketenangan untuk jiwa kita dan menambah semangat untuk masak. Nah pada proses akhir, ketika Anda rasa bumbu sudah cukup halus, jangan lupa untuk menambahkan air perasan jeruk nipis secukupnya saja untuk memberikan cita rasa yang sedikit berbeda. Tada, ini dia ikan nila goreng sambal tuk-tuk buatan saya.
Karena ikan nilanya sudah jadi dan sambal tuktuknya juga sudah jadi, mari kita nikmati ikan nila sambal tuktuk ini sambil memandang-mandang air terjun Hatendian. Wah, benar-benar nikmat pemirsa, masak dan makan masakan sendiri di pinggiran air terjun seperti ini. Makanan restoran sih lewat, hehehe. Cuaca yang cerah, air terjunnya indah, ditambah menikmati makanan seenak ini. Maka nikmat mana lagi harus saya dustakan? Benar-benar luar biasa, harus disyukuri pemirsa. Puas makan, saya pun beranjak ke tepian kolam dari air terjun Hatonduhan. Dan siapa sangka, ternyata airnya begitu menyegarkan. Ditambah permukaan pasir kecil yang menghiasi sekitar kolam membuat saya betah lama-lama di tempat ini. Pemirsa, puas menikmati keindahan yang ditawarkan oleh air terjun Hatonduhan. Setelah ini saya masih akan lanjutkan eksplor saya lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Eta Melala. Kita lanjut ke destinasi berikutnya ya pemirsa. Mau tidak mau kita harus trekking, namun sebelum sampai ke tujuan, kita harus menggunakan sepeda motor karena kendaraan beroda 4 tidak bisa masuk ke hutan. Ya, perjalanan kami. Oh, iya. Jadi memang untuk menuju destinasi yang terakhir, kita harus trekking beberapa puluh menit. Namun sebelum trekking harus melewati hutan sawit seperti ini. Jalanannya yang sempit membuat hal ini sedikit sulit karena roda 4 tidak bisa masuk. Mau tidak mau kita harus menyewa atau menggunakan sepeda motor beroda 2 milik warga. Dan untungnya Bapak ini bersedia meminjamkan dan mengantarkan kami menuju destinasi kami yang terakhir. Wah, belum apa-apa, perjalanan ini sudah menantang ya pemirsa. Hehehe. Dan seperti inilah jalan yang harus kita lalui. Sekarang saya sudah tepat berada di pintu masuk menuju destinasi kita yang terakhir. Nah, melihat pesona keindahan yang ditawarkan di tempat ini saja sudah membuat mata kita begitu segar, apalagi kalau misalnya kita sudah sampai di destinasi kita berikutnya. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja luar biasa. Baru beberapa menit saja berjalan menurun, energi sudah terkuras karena memang treknya luar biasa curam ke bawah dan langsung menghadap ke jurang pula. Jadi memang harus berhati-hati karena jika tidak berhati-hati akan sangat fatal resikonya. Namun hal yang harus saya akui di sini adalah keindahan panorama yang ditawarkan dari sepanjang trek ini membuat mata saya begitu segar. Wah, ini sih paket komplit pemirsa. Wah pemirsa, ternyata tidak hanya menurun, trek yang menuju destinasi yang terakhir ini sangat curam
karena memang di bawah langsung terdapat jurang, jadi memang harus ekstra hati-hati dan berpeganganlah pada apa yang bisa kamu pegang selama itu kuat. Yuk lanjut lagi. Wah, benar-benar luar biasa. Jadi tidak hanya menurun, kita harus melewati trek yang licin juga. Beruntungnya di sepanjang trekking terdapat tali untuk pegangan, jadi tidak hanya akar-akar pohon, kita juga bisa berpegangan pada tali yang disediakan di tempat ini. Tapi lagi-lagi saya ingatkan Anda untuk harus berhati-hati karena memang treknya luar biasa, ekstrim. Yuk, lanjut lagi. Setelah trekking sekitar 20 menit dan melalui medan yang sangat menantang, akhirnya sampailah kita di lokasi tujuan. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di destinasi kita yang terakhir, air terjun Ayadaya. Melihat ketinggiannya saja dan jatuhan airnya saja saya sudah tergoda untuk merasakan airnya. Namun, sembari menghirup udara sebentar, mari kita nikmati air terjun Ayadaya ini bersama-sama. Terbayar sudah kelelahan saya pemirsa. Tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Begitu pula keindahan yang diberikan air terjun ini, lelah saya seketika terobati. Pemirsa, melihat jatuhan airnya dari ketinggian sekitar 80 meter. Wah, melihatnya saja saya sudah begitu terpesona. Namun, debit air terjun ini mengacu pada musim. Jadi pada musim kemarau airnya sedikit berkurang, tapi tidak mengubah keindahan dari tempat ini. Dan saya tidak mau berlama-lama, saya ingin langsung bermain air karena saya sudah lelah seharian trekking menuju air terjun yang satu ke air terjun yang lain. Jadi mari kita basah-basahan bersama. Walaupun debit air terjun ini tidak begitu deras, namun hal menarik yang ditawarkan dari air terjun ini adalah airnya yang bening berwarna kebiruan. Sangat indah. Pemirsa, berada di bawah air terjun Ayadaya ini, selain merasakan kesejukan airnya dan kesenangannya, saya disuguhkan oleh panorama alam yang sangat luar biasa. Tebing-tebingnya yang berdiri kokoh mengelilingi air terjun ini membuat kita serasa berada di air terjun pribadi. Belum lagi pepohonan yang berada di tebing menambah daftar keindahan dari tempat ini. Sayangnya, karena saya berada di musim kemarau di tempat ini, jadi air di sekitar kolam ini pun tidak begitu dalam, hanya bisa menikmatinya sambil bermain air seperti ini saja. Tapi itu sudah memberikan kesenangan tersendiri buat saya, bisa merasakan airnya yang sangat jernih. Dan mari kita nikmati keindahan alam yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun hanya bisa bermain air saja, nyatanya banyak cara yang bisa kita lakukan di air terjun ini, seperti saya ini. Bersantai dan tiduran di bawah jatuhan air terjun. Namun berhati-hatilah ketika ingin mendekati air terjun, karena kolam yang berada di bawah air terjun tersebut cukup dalam.